abidan, bahwasanya syahwat itu, ya, hawa nafsu itu menjadikan sara yasiru, ya, syahwat tasiru, menjadikan, ya, menjadikan al-muruka abidan, ya, menjadikan budak menjadi raja. Ya. Ini pegang tuh, orang yang punya syahwat harus hati-hati. Walaupun Anda orang yang berpunya, yang memiliki kedudukan tinggi, ya, memiliki pengaruh yang kuat, ketika kita yaitu mendahulukan syahwat kita, maka kita telah menjadi budak, ya, ya, yang tadinya raja menjadi budak, menjadikan budak jadi raja, yang tadinya kita budak jadi raja. Amat bisa seperti itu, ya. Budak menjadi raja. Kan kita hamba Allah ini, ya, karena kita mengutamakan hawa nafsu, ya, ada akhirnya menjadikan budak menjadi raja. Apa maksudnya nih? Fa inna man ahabba syai'an, sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, ya, apa aja yang kita cintai, bahwa abiduk, ya, sesungguhnya dia adalah budak sesuatu. Apa aja yang kita cintai, ya, niscaya sesuatu yang kita cintai itu jadi rajanya, kita jadi budaknya, jadi budaknya. Ya. Contohnya paling enak perempuan juga. Ya. Misalkan kita cinta kepada perempuan, apa aja perempuan pengen, bang, tolongin ke sana bang, daerah gembrong bang, ada kawan sana, apa saya minta tolong, nggak berani bang, berani. Lihat tuh, kalau kita sudah cinta kepada seseorang atau kepada sesuatu, kita akan jadi budaknya, jadi budak. Disuruh ngapain juga udah mau aja. Benar bisa? Jadi itulah kira-kira ya, seorang raja bisa jadi budak gara-gara syahwat gitu. Jadi budak syahwatnya maksudnya. Jadi budak syahwatnya. Sehingga ya, yang seharusnya dia punya kedudukan tinggi jadi rendah, jadi budak. Begitulah nafsu, ya. Hati-hati, jaga nafsu kita, kontrol nafsu kita. Punya nafsu bagus, ya. Kita makan punya nafsu nggak? Kalau nggak kepengen makan, kita mati kita kalau nggak punya syahwat makan. Enak nggak? Punya syahwat makan. Tapi makanan kita halal nggak masalahnya? Ya, masalahnya makanan yang kita makan halal tidak? Ada satu makanan punya tetangga punya. Kan kita bisa makan juga, enggak boleh kecuali kamu dapat diberi oleh tetangga kamu sehingga kamu halal makannya, atau kamu beli di warung sehingga kamu halal memakannya. Enggak semua makanan itu halal, ya. Jadi hati-hati itu, ya, untuk membicarakan masalah syahwat. Jadi nggak boleh makan seenak-enaknya. Ada makanan itu milik kita, halal kita makan. Ada makanan itu milik orang. Kecuali kamu sudah diberikan makanan itu, baru halal kita makan. Baik, kembali kepada bacaan tadi. As-sabru yasirul abidu
mulukan. Kesabaran itu menjadikan seorang hamba menjadi raja. Kalau syahwat kebalikannya. Ya, kalau sabar menjadikan seorang hamba menjadi raja. Contohnya Sayyidina Yusuf alaihissalam, berkah kesabarannya menjadi raja dia. Ya. Li'annal abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Dikarenakan kesabaran itu, ya, seorang hamba, dikarenakan seorang hamba dengan kesabaran itu, ia mendapatkan apa yang diinginkan. Sabar tuh Nabi Allah Yusuf, udah dihianati sama saudaranya, dibuang ke sumur, akhirnya ditemukan ya oleh orang-orang yang apa namanya, kalau bahasa kita orang perantau dah, ya. Kemudian dibawa ke pasar, dijual, dijadiin budak, ya. Innal abida katanya bisabrihi tadi ya, ya dengan kesabarannya, ya yanalu ma yurid, dia mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Nah, di sini baru dikisahkan nih, ala tara, ya. Apakah kamu melihat, tidak melihat, ya, apala tara, tidakkah kamu melihat, ai ala yasilu ilmuka, apa tidak sampai ilmumu, ya, apakah tidak sampai ilmumu, artinya ilmu kamu belum, ya, membaca kisah tentang Nabi Allah Yusuf, ya. Ala yasilu ilmuka ila qissati Sayyidina Karim, ya, apakah belum sampai ilmumu membaca satu kisah, yaitu Sayyidina Karim, yaitu orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia, yaitu cicit dari orang yang mulia. Ya Allah, Sayyidina Yusuf hebat benar, bapaknya orang mulia, kakeknya orang mulia, ya, cicitnya yaitu Sayyidina Ibrahim orang yang mulia. Makanya tadi disebut apa tadi? Sayyidina Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ya, jadi keturunan mulia luar biasa. Sayyidina Yusuf bin Yaqub, ya benar ya, ya, bin Ishaq bin Ibrahim, semuanya bapak, kakeknya, buyutnya semuanya para nabi. Ya. Itulah Sayyidina Yusuf alaihissalam, ya. Yaitu Yusuf, yaitu Sayyidina Yusuf, ya, Sayyidina Yusuf As-Siddiq, ya, yang benar. Sayyidina Yusuf orang yang benar, ya, orang yang benar, benar di dalam ucapannya, benar di dalam perbuatannya. Itulah Sayyidina Yusuf, ya, putra daripada Sayyidina Yaqub, yang mendapatkan julukan As-Sabur, orang yang begitu sabar, begitu sabar, luar biasa ujian dari anak-anaknya, ya, sehingga, ya, karena terlalu banyak menangis, 24 jam tidurnya aja meremnya dia mengeluarkan air mata karena menangisi akan putranya Sayyidina Yusuf. Dia tahu putranya nggak mati, ya, tapi dia nggak bisa mencari karena kondisi yang sudah tua, sehingga akhirnya matanya buta. Begitu sabarnya Sayyidina Yaqub alaihissalam. Sayyidina Yaqub putra daripada Sayyidina Ishaq Al-Halim, ya benar ya, Al-Halim yang lapang dada, orangnya lapang dada. Itu Sayyidina Ishaq, orangnya lapang dada, nggak mengancam, ya, nggak mengancam, nggak punya dendam, nggak apa.
ya, Ibn Ibrahim Al-Khalil, ya, putra daripada Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, yaitu sang kekasih Allah. Al-Khalil yaitu kekasih Allah. Al-Awwahu, dan orang yang kembali kepada Allah. Sayyidina Ibrahim diuji oleh Allah luar biasa. Ya, dia menikahi dua wanita. Ya, dia tinggalkan istrinya, yaitu Sayyidina Hajar. Ya, di negeri Mekah ditinggalkan dalam keadaan kesendirian, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada apa. Ya. Dia nggak peduli dengan istri dan anaknya yang akan dilahirkan, karena dia apa tuh? Tadi al-awwah, karena dia kembali kepada Allah. Makanya Sayyidina Hajar bertanya, wahai kekasihku Ibrahim, ya, apakah kau meninggalkanku karena diperintah oleh Allah, karena atau memang kemauan engkau ingin menjumpai istrimu, yaitu di negeri Palestina, Sayyidina Sarah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melihat ke belakang lagi, terus saja jalan. Yang dilihat adalah nggak dilihat istrinya. Kok kejam benar seorang lagi? Enggak. Allah sudah atur seperti itu, jangan dianggap kejam. Ya, jangan dianggap kejam. Kalau kita benar ninggalin bini kita kejam, nggak ada yang nyuruh. Emang ada ojek yang lagi diincer di bangun. Mereka para anbiya luar biasa. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Hati-hati, jangan suka mengecam mereka para anbiya. Ya, mereka melakukan sesuatu atas perintah Allah. Makanya Sayyidina Hajar bertanya, apakah ini kemauan kamu apa kemauan Allah? Aku diperintah oleh Allah. Girang Sayyidina Hajar, pasti dilindungi oleh Allah walaupun dia sendiri dengan calon bayinya. Betul-betul Allah pelihara. Berkah air Zam-Zam. Jadi sari makanan itu ada di dalam air Zam-Zam. Jadi gak ada orang kelaparan kalau minum air Zam-Zam. Kalau gitu minum air keran mati. Enggak riwayatkan masalah air Zam-Zam. Terus apa lagi di sini? Al-Awwah, ya. Al-Awwah itu orang yang kembali kepada Allah. Itulah Sayyidina Ibrahim. Kemudian Zulaikha, ya. Nah, Zulaikha yang kita tahu, yang kita dengar, Zulaikha adalah istri Sayyidina Yusuf. Tapi Al-Quran tidak pernah habari. Al-Quran tidak pernah memberi khabar. Dan juga nggak ada keterangan hadis-hadis Rasulullah bahwa ya Sayyidina Zulaikha adalah menikah dengan Sayyidina Yusuf. Makanya ketika orang berdoa saat akad nikah, Allahumma alif bainahuma kama alafta Sayyidina Yusuf wa Zulaikha, banyak diprotes sama ulama-ulama, dari mana ente bisa mendoakan seperti ini, sedangkan nggak ada keterangan dari Allah, nggak ada keterangan dari baginda Rasulullah bahwa Sayyidina Yusuf menikah dengan Zulaikha. Jadi masih diragukan. Tapi doanya gimana Ustaz? Kita husnuzon silahkan ya Pak. Ya, bahwa Zulaikha adalah istri daripada Sayyidina Yusuf. Fa innaha ahabbat Sayyidina Yusuf, sesungguhnya Zulaikha itu mencintai Sayyidina Yusuf alaihissalam nihayatal hub, sebenar-benarnya cinta. Ya, luar biasa. Itu kalau bahasa kita nihayat udah akhir daripada kecintaan.
udah habis-habisan deh cintanya gitu dah. Ada orang yang cintanya habis-habisan, tolong jadi laki. Seper-sepuluh aja cintanya perempuan. Gitu. Buat yang lain lagi. Satu gagal sih dan ada lagi. Terus ngajarinnya begitu. Itu pengalaman gua. Jadi gak ada sakit hatinya. Kalau ente mau nihayatul hub ilallah wa rasulih, itu yang benar, yang lainnya mah salah-salah baik. Mana tadi? Wa huwa yasbiru ala makriha, sedangkan Sayyidina Yusuf bersabar atas tipu daya Zulaikha. Dapat benar Zulaikha, dijebak benar Sayyidina Yusuf, dimasukin kamar, dijambak pakaiannya, jadi teriakin mau memperkosa, ya, luar biasa tipu dayanya, sehingga ya, dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Makanya pernah, yaitu kalau di bulan puasa tuh ada apa ya, kultum ya, bukan kultum sih sebenarnya, yang siapa, Guru Syihab tuh dalam tafsir Misbahnya ya, yang menjelaskan tentang Sayyidina Yusuf ini, Zulaikha. Ya. Para ibu-ibu yang hadir, kan lakinya nggak ada yang ada ibu-ibu. Ya. Di TV, tahu nggak di TV? Nggak pernah nonton. Perempuan semua kan. Kata Guru Syihab mengatakan, jangan contoh nih perempuan Zulaikha. Jangan contoh, dia perempuan jahat. Itu di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan tuh tipu dayanya, kejahatan daripada Zulaikha. Jangan ikuti katanya, jangan dijadikan apa ya, kalau bahasa kita teladan. Karena kita husnuzan bahwa Zulaikha itu adalah istri Nabiullah Yusuf. Gak mungkin Allah pilihkan istri daripada wanita jahat, gak mungkin Allah pilihkan Nabi istrinya istri orang jahat. Kita husnuzan, karena memang gak ada keterangannya ya. Tapi fakta-faktanya bahwa Zulaikha itu punya tipu daya yang besar karena kecintaannya yang luar biasa. Cinta bikin orang buta. Nggak kesampaian, kemungkinan dibunuh. Ternyata benar dijebosin penjara untuk dimatiin. Diutus orang-orang untuk menghancurkan Nabiullah Yusuf di dalam penjara. Ya, tapi Sayyidina Yusuf orang yang nggak pernah punya dendam, orang-orang yang akan ya memperlakukannya ya sesuatu yang tidak baik di dalam penjara dengan akhlaknya, dengan segala sesuatunya, sehingga menjadi orang-orang yang mencintai Sayyidina Yusuf. Ya. Jadi Ustaz apa? Ustaz berdoa, Allahumma alif ya bainal alusain ya, kama alafta Sayyidina Yusuf. Nggak apa-apa, husnuzan aja, baik sangka, karena kita nggak dapat keterangan ya, nggak ada juga ijma ulama tentang hal ini, nggak ada ya. Jadi makanya ulama ada yang mendoakan seperti itu diam, ada yang memprotes ya, karena nggak ada keterangannya ya. Ada yang ngasih nama Zulaikha? Ada nggak yang ngasih nama Zulaikha? Ada. Banyak orang yang namanya Zulaikha. Berarti ada sisi kebaikannya. Kalau nggak akan diambil. Ada yang namanya Firaun? Nggak ada, karena sisi buruknya nggak ada orang.
Ya, Firaun. Jadi bagus juga kasih nama anak Firaun, jadi istighfar terus gitu. Wa huwa yasbiru ala makriha. Ya, benar ya. Dan Sayyidina Yusuf bersabar atas tipu daya Sayyidina Zulaikha wa aziyatiha, dan nyakitinnya Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf. Nyakitin bener. Ya Allah, dia yang goda, dia yang robek pakaian Sayyidina Yusuf, dia teriakin bahwa dia mau diperkosa. Kalau kita digoda Zulaikha, terus sepi tuh kamar dia. Kata malaikat khair dah. Astagfirullahaladzim. Itu jangankan digoda Zulaikha. Iya. Kami di pasar rumput aja kan. Macam wallahu a'lam Bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bihilmik وعفر علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس أمرك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله